demonstrasi yang dilakukan oleh Gempa, gerakan masyarakat pembela Aswaja, yang mereka mengancam kalau dibebaskan tidak dihukum Ustadz Mizan itu akan dibunuh oleh mereka sebagaimana yang tersebar. Ustadz Mizan Qudsia tidak pantas tinggal di Lombok, dia pantas tinggal di penjara, ya. Tegas Ahmad Argarudin, nah, selaku koordinator umum aksi, ya. Di laut. Ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, di sini sahabat Lampa Channel kita akan membahas terkait dengan isu yang muncul lagi berita ini yang sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu, tetapi sekarang lagi, yaitu terkait dengan Ustadz Mizan Qudsia yang akan disidang pada 6 Desember 2022 nanti, ya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya tersebar di radar lombok.co.id berita ini terkait dengan Ustadz Mizan. Unjuk rasa desak Ustadz Mizan dihukum berat, 450 personil disiagakan. Ini aparat, ya, yang pemerintah siagakan untuk menghadang atau menghadang, ya, kita katakan seperti begitu, terkait dengan atau mengamankan, ya, terkait dengan demonstrasi yang mereka menuntut Ustadz Mizan Qudsia itu dihukum seberat-beratnya. Nah, di sini sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, ya, tersebar bahwasanya ada di sana Gempa, gerakan gerakan masyarakat pembela Aswaja, yang mereka demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat 2 Desember 2022 dalam rangka mereka menuntut Ustadz Mizan Qudsia itu dihukum seberat-beratnya. Kalau tidak, katanya, maaf saja, mereka akan bunuh. Nah, di sini dia tuduh kita radikal, dituduh kita suka menumpahkan darah. Nah, tapi mereka yang melakukan. Kalau mereka itu bebas, tidak ada istilah-istilah seperti itu radikal. Nah, banyak spanduk-spanduk yang tersebar terkait dengan tuntutan mereka meminta kepada pengadilan negeri agar Ustadz Mizan Qudsia itu dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena alasannya adalah bahwa Ustadz Mizan itu telah menistakan makam ulama, ya, makam ulama yang mereka anggap, ya, seperti itu. Kita bukan di luar atau di luar dari Mataram, ya, jadi kita tidak tahu terkait dengan perkuburan tersebut apakah memang kuburannya ataupun bukan. Nah, di situ sahabat Lampa Channel terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh Gempa, gerakan masyarakat pembela Aswaja, yang mereka mengancam kalau dibebaskan tidak dihukum Ustadz Mizan itu akan dibunuh oleh mereka sebagaimana yang tersebar. Ini banyak spanduk-spanduk yang mereka buat terkait dengan Ustadz Mizan. Di sini, yaitu Mataram, ratusan massa dari Lombok Timur yang tergabung dalam gerakan masyarakat pembela Aswaja atau Gempa melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat 2 Desember 2022. Mereka menuntut Ustadz Mizan Qudsia selaku terdakwa dugaan penistaan makam ulama agar dijatuhkan hukuman seberat-beratnya pada sidang putusan Selasa nanti, ya. Jadi hari Selasa dia akan disidang tanggal 6, teman-teman. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan oleh Ustadz Mizan Qudsia dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kemudian kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah ini, yang merasa bahwasanya pendapatan mereka berkurang hanya karena disampaikan dakwah tauhid, semoga Allah memberikan mereka hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Di sini Ustadz Mizan Qudsia tidak pantas tinggal di Lombok, dia pantas tinggal di penjara, ya. Tegas Ahmad Argarudin, nah, selaku koordinator umum aksi, ya. Jadi mereka demonstrasi, ya. Ini dikabarkan bahwasanya dikenakan oleh jaksa, terdakwa sudah dijatuhkan tuntutan penjara selama 1 tahun dan dinyatakan bersalah setelah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 15 UU nomor 1 tahun 19. Nah, di sini unjuk rasanya
yang mereka lakukan ya dalam hal tuntutan mereka untuk Ustadz Mizan agar dihukum seberat-beratnya katanya. Ingat, terdakwa merupakan oknum penyebab disintegrasi bangsa. Kita yang selama ini sejak kecil merawat kerukunan, kebinekaan, nah ini biasa ya yang mereka lakukan, provokator saja. Tapi kalau kita melihat, ya saya sudah katakan, kalau kita melihat dari ceramah-ceramah beliau itu tafsir ganda, yang orang bisa mentafsirkan yang jelek dan orang juga bisa mentafsirkan yang baik. Artinya apa? Dia tidak masuk dalam pelanggaran secara keseluruhan mencela makam yang mereka sampaikan itu. Itu hanya oknum saja yang memprovokator sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semua dan memberikan kita ini sebagai pelajaran semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan menyatukan kita semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini pada dasarnya ya sebagai oknum saja yang tentunya mereka merasa terganggu dengan tersebarnya dakwah tauhid, dan seperti itulah menyebarkan dakwah tauhid tentunya akan ada rintangan demi rintangan yang datang sebagai penghalang dakwah kebenaran tersebut. Tapi seperti itulah saya katakan, dakwah tauhid itu, dakwah salafiyah itu bagaikan balon, semakin disentuh semakin ditekan semakin membesar, semakin disentuh semakin menjulang. Seperti itulah, dan pasti dakwah tauhid itu akan senantiasa menang apapun yang terjadi. Dakwah tauhid mengajak masyarakat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan ataupun hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Itu tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, memberantas kesyirikan-kesyirikan, ya, kembalikan masyarakat itu kepada ajaran yang murni. Demikian sahabat Lampai Channel, kita doakan Ustadz Mizan semoga diberikan kekuatan dalam menghadapi semua ujian yang telah menimpa pada dirinya, dan kita doakan juga semoga hakim yang memutuskan suatu perkara ini adalah dia memutuskan dengan adil, dan itulah yang kita harapkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.